Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik sallim ajma'in. Amma ba'du, kita lanjutkan belajar tauhid dengan menggunakan sanad kitab Tanwirul Qulub oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bihikamihi. Semoga Allah memberikan kepada kita manfaat dari ilmu-ilmu Syekh Muhammad Amin maupun dari kebijakan-kebijakan beliau. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal basaru fahuwa sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala, tata'allaqu bikulli mawjudin ala ma huwa bihi ta'alluqan ghaira ta'alluqil ilmi was sam'i. Adapun sifat maha melihat al-basar, bahwa Allah bersifat maha melihat, adalah sifat maha melihat itu adalah sifat yang ada tanpa permulaan. Artinya tanpa permulaan berarti bukan dijadikan melihat. Nah, berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk itu sebagian makhluk kan melihat, tapi melihatnya karena diadakan, berarti bukan qadimah atau bukan qadim. Sifat melihat sebagian makhluk itu sifat melihat yang karena ditakdirkan mampu melihat. Ini qadimah, nih makna pentingnya seperti itu. Kemudian qaimatun bidzatihi ta'ala, sifat maha melihat yang ada pada Allah itu melekat pada zat Allah. Tata'allaqu, sifat maha melihat ini berkait atau menuju kepada objek semua hal yang ada. Artinya semua hal yang ada dilihat oleh Allah persis sesuai adanya. Tidak ada yang samar dari Allah, tidak ada yang tersembunyi dari Allah, tidak ada yang bisa disamarkan dari Allah, tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah. Jadi apapun selalu terlihat oleh Allah, terawasi oleh Allah. Ini lagi-lagi akan menjadi mudah untuk kita pahami kalau ingat ini yang berkaitan dengan bahwa Allah melihat makhluk, melihat ciptaan, melihat alam semesta, melihat manusia, melihat gelagat-gelagat manusia, melihat kemauan-kemauan manusia. Terkait dengan bahwa Allah melihat makhluk itu, kita kalau ingat semua makhluk adalah diciptakan oleh Allah, maka tentu kita akan mudah juga bahwa Allah tentu mampu melihatnya. Ya tentu saja toh. Yang menciptakan Allah, yang menciptakan ukurannya Allah, yang menciptakan warnanya ya Allah, yang menciptakan bentuk keluh kesah manusia, umpamanya Allah melihat keluh kesah manusia atau tidak, melihat hati manusia atau tidak, ya tentu saja melihat. Yang
menciptakan hati, yang menciptakan keprihatinan, yang menciptakan apapun. Allah semua. Ya tentu saja Allah melihat semuanya, itu mampu, tentu saja itu pasti, itu artinya tidak mungkin tidak, kita tidak bisa menolak bahwa Allah pasti melihatnya. Yang menciptakan ya Allah sendiri, itu loh. Kemudian yubsiru fahuwa ta'ala, ya, fahuwa ta'ala yubsiru jami'al mawjudati qatimatan kanat aw hadithatan zawatin aw sifatin. Maka Allah pasti melihat kepada seluruh hal yang ada, baik itu ada tanpa permulaan, berarti Allah melihat zatnya sendiri, Allah melihat keadaannya sendiri, juga hadithah, Allah melihat hal yang diciptakan, hal-hal yang berupa makhluk. Kemudian juga Allah melihat benda maupun melihat sifatnya benda, itu kalau makhluk. Kalau untuk Allah, Allah melihat zat Allah sendiri, Allah juga melihat sifat Allah sendiri. Para netizen, mungkin tidak ada jeleknya saya mengingatkan, ini istilah-istilah khas ilmu tauhid. Bukan tauhid, tapi ilmu tauhid. Jadi tauhid itu bagaimana kita menyadari keesaan Allah. Kalau ilmu tauhid itu satu bentuk susunan pengetahuan yang dianggap rapi menurut ukuran ulama tauhid, yang mana dengan ilmu tauhid itu orang akan terbantu untuk bertauhid. Itu ilmu tauhid. Jadi memang sebagian orang nanti akan lebih terbantu bertauhidnya dengan ilmu tauhid. Tidak semua orang. Sebagian orang bertauhid itu karena pengalaman, sebagian orang bisa bertauhid karena wong kang soleh kumpulono, berkumpul bergaulnya dengan orang-orang yang soleh, akhirnya dia semakin mempunyai hati yang bertauhid. Sebagian karena maca Quran nangen-nangen sak maknane. Kalau di dalam Ihya ditambah hadis Nabi sak maknane. Orang yang membaca Al-Quran dan Al-Hadis dengan merenungkan makna-maknanya, makna-makna Al-Quran, makna-makna Al-Hadis direnungkan, itu juga akan mengantarkan orang tersebut kepada bertauhid. Artinya kesadaran bahwa semuanya untuk yang Maha Satu, semuanya berasal dari yang Maha Satu, semuanya dipastikan, ditentukan, ditakdirkan oleh yang Maha Satu. Itu bertauhid. Lah, ilmu tauhid ini salah satu perangkat susunan para ulama karena perjalanan sejarah zaman dahulu, ketika dunia ilmiah semakin berjalan, dunia ilmu bukan masih berjalan, mulai berjalan dan sangat berjalan di dunia Islam, akhirnya disusunlah ilmu yang disebut ilmu tauhid, atau disebut ilmu kalam, atau disebut ilmu usuluddin, atau ilmu akidah. Ilmunya ini maunya disusun untuk membantu orang menjadi bertauhid. Jadi ilmu tauhid adalah seperangkat ilmu pengetahuan yang disusun dengan maksud membantu orang untuk mampu bertauhid. Lah, dalam realitasnya kayaknya hanya sebagian orang saja
yang terbantu, nyata-nyata terbantu dengan ilmu tauhid menjadi lebih percaya kepada Allah, lebih bertauhid kepada Allah, dan sebagian yang lain bertauhidnya bukan dengan ilmu tauhid. Tuh. Nah, istilah-istilah di dalam ilmu tauhid itu kadang nggak lazim untuk cara berpikir keseharian kita. Nah, ketika menemukan istilah-istilah yang nggak biasa, nggak terlalu familiar untuk kita terkait dengan kata-kata sehari-hari kita, lah kuwi ora usah dipikir teman-teman, nggak usah dipikir banget. Itu biar dipikir oleh orang yang memang mempunyai keahlian di dunia ilmu tauhid itu saja cukup. Karena ilmu tauhid ini nggak terlalu fardu ain. Sebagian mungkin fardu ain, sebagian tidak. Penjelasannya yang fardu ain bisa jadi begini. Kalau ada orang yang tidak bisa bertauhid kecuali dengan bantuan ilmu tauhid, maka orang tersebut fardu ain untuk belajar ilmu tauhid. Lah, yang fardu ain itu bertauhidnya, mengenal Allah sehingga sadar bahwa semuanya berasal dari Allah, semuanya untuk Allah, dan menyengajakan apapun untuk Allah Ta'ala semata. Lah itu wajib itu. Fardu ain itu bertauhid fardu ain. Kalau ilmu tauhidnya nggak terlalu fardu ain atau nggak selalu fardu ain. Kemudian lanjut wadidduhu al-ama. Kebalikan dari sifat maha melihat yaitu sifat mustahil atas Allah bersifat buta atau tidak melihat. Jadi tidak masuk akal Allah bersifat tidak melihat. Ini yang mudah kalau kita pahami. Allah yang kalau buta masalah makhluk ya mudah ini kita pahami. Loh, yang membuat Allah enggak melihat itu bagaimana? Yang membuat apa itu warna dan sebagainya, ukuran, volume, itu semua kan Allah, besar maupun kecil. Kombinasi warna, kombinasi suara, kombinasi bunyi, semua yang menciptakan kan Allah. Ya tentu saja Allah pasti melihat, nggak masuk akal no, kalau Allah nggak melihat. Yang menciptakan itu, yang menciptakan detail-detail itu semuanya Allah yang menciptakan. Ya tentu saja pasti melihat dan mustahil tidak melihat. Kemudian wadaliluha aqlan wa naqlan ma taqaddama fis sam'i fala hajata ila i'adatihi. Penalaran bahwa Allah pasti maha melihat, ini uraian penalarannya sama dengan penalaran yang ada pada pembahasan sifat sama. Antara lain kurang lebihnya begini. Jadi sesuatu zat ada kemungkinan pada awalnya secara logika berpikir ada kemungkinan bisa melihat, bisa buta. Lah buta adalah sifat naqs, kalau melihat sifat sempurna. Sifat naqs itu sifat lemah atau sifat buruk. Allah mustahil bersifat buruk, artinya bersifat negatif itu mustahil. Allah pasti bersifat sempurna. Allah mustahil bersifat kurang. Lah buta karena merupakan golongan sifat kurang, maka pasti mustahil ada pada Allah. Sama halnya sifat-sifat selain buta yang merupakan sifat kurang, ini tidak ada pada zat Allah. Tidak mungkin Allah mempunyai sifat kurang. Lebih lanjut para netizen, jadi
ketika kita sudah memahami kemudian meyakini bahwa Allah pasti melihat, ini coba kita ambil hikmahnya. Orang dalam kondisi-kondisi tertentu, maka orang itu akan terbantu ketika sadar bahwa dia dilihat oleh Allah. Contohnya, ketika ada orang sendirian, dia sendiri yang tahu dia mempunyai penderitaan misalnya. Nggak ada orang lain yang tahu karena memang dirahasiakan oleh dia. Orang itu hatinya terbantu agak ringan atau menjadi lebih ringan karena sadar bahwa Allah pasti melihat penderitaanku ini dan Allah semoga mengangkat penderitaanku ini. Contohnya itu. Kemudian contohnya yang lain, orang berbuat jelek, berbuat salah yang tidak diketahui oleh saudaranya. Berbuat salah kepada orang lain, tapi orang lain itu bukan dulur, bukan saudara, bukan murid, bukan tetangga, yang sehingga tidak sungkan atau tidak malu berbuat di depan orang lain itu nggak malu. Lah orang yang seperti itu kok paham dan yakin bahwa Allah pasti melihat, maka orang itu tidak akan sembarangan berbuat buruk sekalipun nggak dilihat oleh dulurnya, oleh saudaranya, oleh keluarganya, oleh tetangganya, oleh muridnya, oleh gurunya. Sama sekali tidak dilihat oleh orang-orang yang membuat dia itu malu. Tapi dia akan malu kepada Allah karena tahu bahwa Allah Maha melihat. Juga orang itu sebagian mempunyai salah satu sifat orang adalah marem, puas kalau berbuat baik. Nah, sebagian perbuatan baik ini nggak dilihat sama keluarganya. Dalam kondisi tertentu bisa jadi kebaikan orang itu pas tidak dilihat oleh keluarganya, tidak dilihat oleh muridnya, tidak dilihat oleh gurunya, tidak dilihat oleh tetangganya. Akhirnya kebanggaan itu nggak terlalu besar, nggak dilihat oleh orang-orang terdekatnya. Tapi orang itu ketika paham dan yakin Allah Maha melihat, orang itu menjadi terhibur, menjadi lebih bahagia karena dia yakin Allah telah melihat kebaikan yang telah ditakdirkan mampu dia lakukan itu. Jadi hikmahnya banyak. Memahami dan meyakini bahwa Allah pasti Maha melihat. Demikian. Semoga banyak manfaatnya, semoga banyak barokahnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walhamdulillahi rabbil alamin.